perhatian kepada Polda Lampung karena ini bisa memicu SARA. Tapi justru Wawan dikenakan pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Agama mana yang dinistakan? Non-Muslim? Tidak, kan tidak ada izin. Dia berhak untuk menanyakan itu. Kenapa ditangkap? Egy Sujana itu melakukan konferensi pers karena Wawan lagi ditangkap dan dia minta Polda Lampung untuk membebaskan si Wawan. Saya kira konferensi pers ini ya kemungkinannya akan ada job baru lagi untuk Egy Sujana. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke sahabat-sahabat, jumpa lagi di Sahabat Rahmat Channel. Nah, kali ini sahabat-sahabat itu ada yang menarik dari Egy Sujana. Itu melakukan konferensi pers untuk meminta Wawan. Kalau kita tahu ya, Wawan yang di Lampung itu yang pernah Pak RT yang masuk ke gereja untuk menghentikan orang yang lagi beribadah. Nah, ternyata si Egy Sujana itu melakukan konferensi pers karena Wawan lagi ditangkap dan dia minta Polda Lampung untuk membebaskan si Wawan. Saya kira konferensi pers ini ya kemungkinannya akan ada job baru lagi untuk Egy Sujana, sahabat-sahabat. Untuk lebih lengkapnya seperti apa itu, mari kita lihat videonya. Ketua RT Wawan namanya ditangkap oleh Dirkrimum Polda Lampung, padahal sebelumnya sudah didamaikan oleh Kapolresnya, sehingga terjadi satu keadaan yang tidak baik. Persoalannya sederhana. Wawan sebagai aparatur pemerintah paling bawah tingkat RT itu taat azas untuk melarang kegiatan yang tanpa ada izin. Nah, ini di satu kawasan gudang yang informasi ke saya dipakai buat kebaktian atau peribadatan untuk non-muslim. Tentu sebagai ketua RT di wilayah itu mempertanyakan izinnya karena udah mulai dari 2016 sudah larang. Dan kini terulang lagi di 2023. Tentu menghentikan itu adalah peristiwa hukum yang dibenarkan karena dia aparatur pemerintah tingkat paling rendah di RT RW-nya. Nah, pertanyaan seriusnya, mengapa dia sampai ditangkap? Ya, karena menurut isu Dirkrimumnya punya keberpihakan keagamaan dengan yang ada melakukan kegiatan. Nah, ini tidak dibenarkan secara ilmu hukum karena ilmu hukum pasal 27 ayat 1 UUD 45, setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Kenapa ini dikecualikan? Ya, hanya karena seagama, Anda punya jabatan, kemudian Anda gunakan jabatan, penyalahgunaan wewenang jabatannya untuk menangkap orang. Ini sadis, nggak mengerti. Tapi anehnya ini pejabat tinggi di Polda Lampung. Ini dikiranya Pak Sigit, yang saya kenal juga sebagai Kapolri, perhatian kepada Polda Lampung karena ini bisa memicu SARA. Tapi justru Wawan dikenakan pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Agama mana yang dinistakan? Non-Muslim? Tidak, kan tidak ada izin. Dia berhak untuk menanyakan itu. Kenapa ditangkap? Nah, itu tadi videonya, sahabat-sahabat. Kita sudah lihat ya bagaimana Egy Sujana dan kawan-kawannya itu melakukan konferensi pers atas penangkapan atau penahanan yang dilakukan oleh Polda Lampung kepada Pak RT Wawan itu yang kemarin berkasus 3 bulan yang lalu ya, kalau saya tidak salah 2 bulan yang lalu, di mana Wawan ini masuk ke gereja untuk menghentikan orang yang lagi beribadah. Nah, ini sahabat-sahabat. Dan hanya karena modalkan surat keputusan nih, SK keputusan 3 menteri itu, orang yang lagi khusyuk beribadah harus dihentikan di tengah jalan. Nah, dengan bermodalkan bahwa dia ketua RT
Nah, itu sahabat-sahabat, dan berdasarkan konferensi pers yang dilakukan oleh Egy Sujana dan kawan-kawan bahwa dia disangka atau diduga atau didakwa atau dituduhkan kepada si Wawan ini, Pak RT yang bandel ini, itu dengan penistaan agama. Nah, itu sahabat-sahabat, dan si Egy Sujana CS akan mendapatkan lagi job-job intrik-intrik baru sekaitan dengan agama-agama, sahabat-sahabat. Oke, saya kira itu sahabat-sahabat. Terima kasih banyak. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.